Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autoret Next. Kita lagi di Spark, Senayan Park. Di sini ada kafenya Honda, ada studio Hyundai, dan ada acara Daihatsu. Semua aja gabung di sini. Itu dia Daihatsu Grand Max yang pakai mesin baru. Buat yang jarang merhatiin pasar niaga tuh kayak gimana, sebenarnya lagi agak rame nih kan. Dulu pas di IMS ada Suzuki Carry baru. Terus nggak lama ini di tahun 2022 ada Mitsubishi Colt L-Sape L300 yang impor dari Filipina. Sayang aja nggak bikinan sini. Nah, Daihatsu ngerespon, masa ya raja kalah? Makanya sekarang Daihatsu Grand Max itu pakai mesin 1500 cc, baik yang pickup maupun yang minibus, dan ada juga blind van. Tapi yang 1300 cc tetap dijual tanpa perubahan apa-apa. Sekarang kita lihat apa bedanya sama Daihatsu Grand Max yang kemarin. Pertama kita mulai bahas yang minibus dulu ya. Jadi ada minibus, ada blind van, terserah mau pilih yang mana. Nah, yang minibus dia dapat pelek baru. Udah itu doang. Oh ya, peleknya 14 inci dan yang buat minibus ini pelek alloy ya. Dan beberapa orang berekspektasi kalau Grand Max facelift ini dapat lampu LED kayak versi ekspor. Cuma sayangnya enggak ya. Mungkin gara-gara kalau lampu LED itu kan pertama mahal, kedua apakah supir-supir pickup emang minta lampu LED atau enggak juragannya emang minta lampu LED? Mungkin enggak ya, jadi emang nggak usah dipasang. Karena prinsip mobil niaga, kalau emang masih bisa dipakai, buat apa diganti sama yang lebih bagus atau lebih mahal. Kan gitu kan. Dan buat yang belum tahu, Daihatsu Grand Max ini juga diekspor ke Malaysia, Brunei, sama Jepang. Nah, ke Jepang, dia jadi Toyota Town S dan jadi Mazda juga. Jadi di Indonesia, Daihatsu Grand Max, tapi kalau di Jepang, Mazda Bongo. Bukan Bonge ya. Nah, terus tadi kan minibus udah, sekarang yang pickup. Yang pickup tetap bumper depannya nggak dicat, dan kalau yang minibus dapat pelek alloy, dia dapat pelek kaleng, tapi ukurannya sama-sama 14 inci kalau yang 1500 cc. Yang 1300 cc tetap dijual, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Spion tetap hitam, dan ya pintu mah kalau mobil niaga nggak usah ngarep banyak ya. Dan di sini ada protektor biar kalau ada apa-apa, misalnya kayak kerikil kelempar ke sini, dia masih aman. Dan kalau buat daya angkut, angka di kirnya itu sekitar 800 kg buat yang 1500 cc ini. Nah, masih bahas yang pickup, sekarang kita bahas baknya dulu ya. Dia ada beberapa varian. Yang ini dia cuma bisa bukaan one way. Tapi kalau misalnya kalian juragan furnitur nih ya, atau pasir atau apalah yang butuh akses lebih gede, ada juga yang three way. Jadi selain yang bagian sini, yang kiri kanan juga bisa dibuka. Cuma baknya mungkin kalau beberapa rival, misalnya yang Suzuki atau Mitsubishi, dia ada yang apa namanya wide deck, ada flat deck. Ini ya begini. Udah, tutup dulu. Dan kalau mesin lama kan dia pakai mesin yang apa 3SZ ya kalau nggak salah. Dia pakai sekarang 2NR. Nanti kita lihat ke dalam ya. Nah, sekarang ini dia mesin Daihatsu Grand Max yang baru. Ini mesin 1500 cc yang udah ganti kode. Sekarang kodenya 2NR. Ya, 2NR. Sama kayak Toyota dan Daihatsu lain yang bermesin 1500 cc. Tenaga 97 tenaga kuda dan torsinya 134 Nm, dan dia udah pakai teknologi dual VVT-i. Nah, tapi Daihatsu bilang kalau mobil ini atau mesin ini bisa dikasih bensin dengan RON 90, cuma nggak akan optimal. Ya tahu sendiri lah ya kenapa. Dan ya karena emang sederhana begini mobil niaga ya, buat ngancingin ini aja pakai kain kayak gini. Kita tutup aja. Yang ini juga kita tutup. Dan sekarang kita masuk ke dalam. Jadi yang pickup sama yang minibus itu dapat dashboard baru dengan revisi di kantong-kantongnya. Ada kantong di sini, sama di sini. Dan ada cup holder yang letaknya persis di depan AC. Jadi kalau dapat minuman dingin gitu ya, taruh di sini, dinginnya bisa lebih awet sedikit. Taruh di sini juga karena cup holdernya ada 1 dan 2. Lumayan, jadi supir pickup bisa minum yang adem-adem. Nah, di Grand Max pickup yang ini ada sih AC, tapi cuma off sama cool doang ya. Nggak ada heater alias pemanas. Ya, mobil kayak gini pemanas buat apa sih? Lagi di Indonesia panas juga. Ini ada AC-nya 1, 2, 3, 4 buat fan speed-nya ya. Dan rem tangannya masih model tarik kayak Kijang Super. Sama ini yang transmisi manual dan emang nggak ada otomatiknya lah ya.
Dan ini setirnya setir Toyota jadul banget. Jadi, kalau kalian punya Toyota Camry yang V yang lama banget atau Kijang Innova versi generasi awal-awal, ini bentuknya sama persis. Jadi Toyota tuh nyimpen barang-barang lamanya buat dipakai Daihatsu. Dapat barang bekas nih ya. Nah, buat yang pickup, dia nggak ada tachometer, cuma ada speedometer aja. Tapi ada layar di sebelah kanan dan temperatur mesin di sebelah kiri. Nah, sekarang kita buka bagian depannya ya. Dan ini bukan mesin, karena kan tadi dia mid engine. Jadi di bagian sini buat cairan-cairan aja, misalnya kayak minyak rem, terus radiator, terus juga air wiper itu semua di sini. Dan improvement lainnya adalah buat Grand Max baru dia pakai electronic power steering. Oke lah, lumayan. Dan si Grand Max baru ini dia ground clearance-nya itu naik 15 mm. Ya mungkin kalian pikir wah jadi lebih bisa nih buat lewat jalan jelek. Nggak, ini buktiin kalau jalan kita tuh makin hari makin jelek aja. Ente kadang-kadang. Oke, sekarang masuk ke yang minibus. Tapi sebelum gue bahas perbedaannya, itu yang pickup itu harganya mulai dari 156,5 juta rupiah. Nah, yang ini, yang minibus startnya dari 213,8 juta rupiah. Oke, dapat apa aja? Pertama, bedanya kalau yang minibus ada tachometer di sebelah sini. Kecil, tapi tachometer nevertheless. Oke, dia transmisi manual. Dan ada juga pengatur suhu, cool doang ya, nggak ada panas-panasan. Ada fan speed. Dan ada jam digital di sini baru. Dan kita masih dapat dashboard baru dengan kantong-kantong di sini dan ada cup holder buat penumpang depan sama buat pengemudi. Lagi-lagi setir Toyota yang bekas Toyota dipakai baru di Daihatsu dan ada buat naruh koin di sini sama 12 volt. Dan ini seperti biasa Grand Max karena spakbornya masuk ke dalam, ini pedalnya berasa ruangnya tuh sempit banget. Kayak nyetir Lamborghini dah. Nah, terus bedanya sama yang pickup. Kan kalau yang pickup tuh rem tangannya model tarik ya. Ini dia model biasa. Dan untuk joknya dia cuma bisa maju, mundur, sama rebah atau tegak. Nggak bisa diatur ketinggiannya ya. Sama ini spion tengahnya sederhana banget. Lampunya juga sederhana dan nggak ada cermin di sini. Tapi buat pengemudi sama penumpang dapat hand grip di masing-masing sudut di pilar A ya. Dan karena ini minibus dan nggak ada apa-apa di sini, kita bisa langsung ke belakangnya aja. Oke, sekarang kalian bisa lihat. Ya karena mobil ini kotak pasti lega ya. Ruang kepala bagus, ruang kaki juga bagus, tapi joknya tidak gitu nyaman. Ya mobil niaga, jangan ngarep banyak. Ini joknya nggak bisa digeser-geser dan dia tuh rata banget, nggak ada konturnya. Cuma emang bahannya lebih bagus daripada yang pickup. Ini sandaran punggung juga rata ya, nggak ada headrest. Sabuk pengaman nggak ada sabuk pengaman dan ini juga dapat window by power di depan maupun belakang. Oke. Dan tidak ada AC di sini, blower nggak ada, air circulator nggak ada. Pokoknya udah pasrah, kita dapat ampas-ampas angin dari depan yang udah bercampur sama keringat dari penumpang depan. Nggak ada power outlet, tapi ada satu kantong di sini. Lumayan. Dan kalau kalian lihat ke belakang, ini yang joknya ngadep-ngadepan antar penumpang. Jadi 2, 3, 4 lah ya. Tapi ada juga yang joknya juga ngadep depan kayak mobil biasa. Dan pintu belakangnya kalau yang ini dibuka kayak pintu biasa ke samping. Tapi ada juga yang pintunya pintu hatchback yang dibuka ke atas. Ya, jadi itu dia pembahasan Daihatsu Grand Max yang pakai mesin baru. Kesimpulannya ya nggak ada. Ini kan pasar mobil niaga, orang yang mau beli mah nggak lihat video kayak ginian. Mereka taunya kalau itu mobil awet, perawatan minim, bensin irit, mudah ngerawatnya, mudah dikendarai, dan bisa menghasilkan cuan buat juragannya, pasti dibeli. Mau berak apa juga, mau Daihatsu, kayak Suzuki, Mitsubishi, DFSK, apa kayak. Yang penting itu tadi ya, cuma disyukurilah dengan adanya sedikit update, bikin mobil ini tidak ketinggalan zaman. Oke, semuanya itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa komentarnya, jempolnya, dan subscribe.